Yo, access, new access is here now. Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku akan mengucapkan selamat tahun baru 2021 kepada kalian semua, para access team. Karena di tahun kemarin, atau di pergantian tahun kemarin, aku belum sempat bilang selamat tahun baru sama kalian semua. So, jadi di video kali ini aku akan mengucapkan selamat tahun baru 2021 kepada kalian semua. Semoga apa yang kalian impikan di tahun kemarin yang belum tercapai bisa tercapai di tahun ini. Nah, mungkin sekian yang dapat aku sampaikan. Dan tetap semangat untuk kalian semua yang masih work from home atau belajar dan bekerja dari rumah. Semoga kalian semua tetap semangat menjalani aktivitas kalian. And pokoknya terbaik buat kalian semua, oke? Jadi di video kali ini kita akan kembali kepada konten kita, yaitu NASCAR. Dan di video kali ini juga, dan di kesempatan kali ini, kita akan membahas tempat-tempat angker yang ada di Indonesia, negara kita tercinta. Oke, jadi sebelum itu, seperti biasa, buat kalian yang belum klik tombol subscribe atau yang baru nemu channel ini di beranda kalian, dari share hasil teman kalian, dari media sosial kalian, langsung aja kalian subscribe sekarang. So, langsung bergabung bersama Access Team, oke? Dan tanpa lama-lama kita langsung masuk ke pembahasannya. And enjoy. Yang pertama ada Gunung Kawi. Gunung Kawi merupakan satu tempat yang dimana tempat ini berada di Jawa Timur, dengan yang kita bayangkan bahwa Gunung Kawi itu merupakan suatu tempat yang indah, pemandangannya yang asri, dan bisa kita gunakan sebagai spot foto. Tetapi di balik hal tersebut, ternyata Gunung Kawi ini memiliki hal-hal mistis atau hal-hal misterius yang akan membuat kalian mungkin merasa takut atau merasa tidak akan mau berkunjung ataupun pergi ke sana. Nah, mungkin itu tergantung pada pribadi kalian lagi. Nah, di sini Gunung Kawi diyakini sebagai masyarakat Jawa Timur bahwa tempat ini merupakan tempat yang digunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan atau melakukan hal-hal negatif, seperti melakukan tumbal, seperti melakukan pesugihan, yang dimana orang yang akan berkunjung ke sana tersebut akan melakukan pertapaan di Gunung Kawi ini, dan mengharapkan setelah melakukan pertapaan tersebut mereka akan memperoleh kekayaan ataupun hal-hal yang mereka inginkan secara instan. Dan jika aku lihat, hal ini merupakan suatu hal yang kurang baik untuk kita jadikan sebagai tempat angker. Kenapa bisa begitu? Karena bagiku pribadi, tempat angker itu lebih menekankan kepada adanya tragedi-tragedi. Jika melihat hal ini, mungkin ini salah satu tempat yang bukannya aku meremehkan, tapi maksudku mungkin agak kurang mistis lagi gitu, oke? Menurut kalian gimana? Bisa kalian langsung komen di bawah di kolom komentar. Next, ada Lawang Sewu. Nah, untuk Lawang Sewu ini pasti kalian sudah tidak asing lagi, karena Lawang Sewu ini juga udah pernah dijadiin film gitu kan. Pasti kalian dari beberapa ya kalian yang subscriberku ini pasti udah pernah nonton film Lawang Sewu. So pasti kalian juga udah tahu film seperti apa dan tempat Lawang Sewu ini seperti apa. Nah, jadi Lawang Sewu ini berada di kota Semarang, Jawa Tengah. Dan dulunya Lawang Sewu ini diyakini sebagai tempat penjara pada saat masa penjajahan Jepang. Jadi saat dulu waktu kita adanya namanya tuh sistem kerja rodi atau kerja paksa, jadi masyarakat yang dulunya menentang penjajahan ini akan dipenjarakan di tempat ini, di Lawang Sewu ini, sehingga masyarakat yang sudah menjadi tahanan tersebut meninggal di tempat, yang menjadikan bahwa misteri dari Lawang Sewu ini dipenuhi dengan tragedi-tragedi pada masa penjajahan Jepang. Entah itu dari prajurit Jepangnya, entah itu dari masyarakat Indonesianya. Mungkin kalau aku ada kesalahan kalian bisa
Mungkin kalau aku ada kesalahan penyampaian, kalian bisa langsung tambahin di kolom komentar. Tapi ini aku sampaikan berdasarkan hasil riset yang udah aku cari. Dan konon di Lawang Sewu ini katanya memiliki jumlah pintu atau lorong mungkin sebanyak 429 pintu. Aku nggak bisa ngebayangin apabila misalkan aku berkunjung ke Lawang Sewu ini, apakah yang akan aku temui? Apa kita coba explore? Next, Hotel PI Bedugul. Buat kalian orang Bali, subscriberku yang orang Bali, kalian udah pasti nggak asing. Karena setiap kita akan berkunjung ke Bali Botanical Garden di Bedugul atau Kebun Raya Bedugul, kita pasti akan melewati Hotel PI Bedugul ini. Jadi tempatnya itu berada di tikungan, pas di tikungan tajam. Di sebelah kanan itu ada Hotel PI Bedugul, yang dimana sebenarnya kalau aku lihat hotel ini tuh sangat besar dan sangat luas. Tetapi aku juga kurang tahu mengenai mengapa hotel ini tidak beroperasi lagi. Entah itu bangkrut atau apa, aku juga belum menemukan hasil kenapa Hotel PI Bedugul ini udah tidak beroperasi lagi seperti biasanya. Dan berdasarkan kepercayaan masyarakat juga yang melewati Hotel PI Bedugul ini setiap malam hari, konon mereka mendengar adanya suara-suara keramaian, suara yang jika kita pikirkan secara nalar, jika tempat kosong harusnya itu sunyi. Tetapi masyarakat malah mendengar bahwa di Hotel PI Bedugul ini adanya keramaian atau suara-suara orang, entah itu suara orang, suara hewan, dan hal-hal lainnya. Dari sini pun kita dapat menyimpulkan bahwa sebenarnya Hotel PI Bedugul ini tidak benar-benar tidak beroperasi, karena masih ada yang melakukan aktivitas di dalamnya, namun berbeda dimensi dengan manusia. Dan kalau kalian ada yang pernah ke Hotel PI Bedugul, yang sudah pernah mungkin explore, mungkin pernah berkunjung, kalian bisa ceritakan pengalaman kalian, apa yang kalian lihat dan apa yang kalian rasakan saat kalian mengeksplor dan memasuki Hotel PI Bedugul itu. Dan jangan lupa komen di bawah untuk kalian yang udah pernah ke Hotel PI Bedugul ini. Kita akan bahas nantinya bareng-bareng tentang misteri ini. Oke? Next, ada Taman Nasional Alas Purwo. Nah, jadi konon Alas Purwo ini merupakan salah satu tempat yang dapat membuat orang yang berkunjung atau orang yang hendak mengunjungi Alas Purwo ini akan tersesat. Karena Alas Purwo ini tuh berbentuk hutan yang luas, hutan yang lebat, yang dimana apabila pengunjung atau mungkin kita sebut saja apabila manusia yang ingin masuk ke Alas Purwo untuk melakukan eksplorasi, untuk melakukan aktivitas-aktivitas lain, dapat tersesat. Dan dipercaya juga karena adanya gangguan dari makhluk astral, sehingga manusia-manusia atau para pengunjung yang mengunjungi Alas Purwo ini akan tersesat selamanya di sana. Dan Alas Purwo ini terletak di Jawa Timur, sama dengan Gunung Kawi yang tadi. Jadi tempat ini tuh berada di Jawa Timur. Dan mungkin teman-teman dari Access Team ini ada yang dari Jawa Timur. Kalian juga bisa ceritain kalau misalkan kalian memang pernah berkunjung ke Alas Purwo ini. Aku ingin tahu gitu loh, kayak seperti apa sih tempat ini, karena aku juga mencari gambaran-gambaran dari Alas Purwo ini. Aku belum mendapatkan gambar yang memang pasti, gambar-gambar yang memang jelas untuk aku bisa yakini itu adalah Alas Purwo. Oke? Jadi untuk teman-teman bisa komen di bawah, atau kalian bisa menambahkan misteri-misteri lainnya di kolom komentar di bawah. Dan next kita akan bahas yang terakhir, Benteng Vredenburg, ya itulah. Mungkin aku salah ngomong, kalian bisa tambahin. Jadi Benteng Vredenburg ini merupakan salah satu tempat atau objek wisata yang paling favorit di Yogyakarta, karena benteng ini diyakini merupakan hasil peninggalan dari pada saat penjajahan Belanda pada tahun 1760 dengan tujuan untuk mengamankan wilayah kerajaan atau mengamankan wilayah keraton dan sekitarnya. Dan
Untuk sekarang, Benteng Fredberg ini di Yogyakarta digunakan sebagai museum, yang dimana di Benteng Fredberg ini tersimpan dokumen-dokumen, aset-aset, atau peninggalan-peninggalan pada saat zaman Belanda. Nuansa dari benteng ini yang berwarna putih memberikan atmosfer yang menyeramkan di daerah Benteng Fredberg tersebut. Dengan katanya lagi, konon dari masyarakat sering melihat adanya penampakan-penampakan hantu Belanda yang berada di Benteng Fredberg ini. Nah, untuk di Benteng Fredberg ini, hasil riset yang aku temukan masih sedikit, karena mungkin hal ini belum, atau tempat ini mungkin masih banyak orang yang kurang menjangkau, jadi sehingga riset yang aku temukan masih kurang. Untuk teman-teman yang bisa menambahkan misteri dari Benteng Fredberg ini, kalian bisa langsung komen di bawah, kita bercerita bareng-bareng. Oke teman-teman, mungkin sekian tempat-tempat angker yang bisa aku bahas untuk di kesempatan kali ini. Mungkin videonya agak sedikit singkat, dan nanti setelah teman-teman sudah komen ataupun ada yang menambahkan di kolom komentar, kita akan kembali membahas, akan disertakan dengan video atau foto-foto yang akan aku kumpulkan mengenai tempat-tempat angker ini. Jadi kita akan mereview atau lebih mendalam membahas mengenai misteri dari tempat-tempat angker ini. Dan untuk kalian semua yang sudah menonton video ini, terima kasih banyak telah meluangkan waktu, meluangkan kuota, meluangkan hari, meluangkan jam, meluangkan detik kalian untuk menonton video ini. Dan jangan lupa kalian klik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. And dari pembahasan kelima tempat angker yang tadi, yang mana kalian rasa paling seram, dan apakah kalian ada nyali untuk mengunjunginya? New Access pamit.